Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Cironisa dengan NIM 111124045. Pada kali ini, saya akan mengulas kembali mengenai pembelajaran hukum internasional di pertemuan ke-6. Yang pertama, kita membahas mengenai sumber hukum internasional, yang dimana sumber hukum itu diatur di pasal 38 ayat 1, dan sumber hukum ini memiliki perbedaan antara sumber hukum formil dan material. Di mana yang pertama ada sumber hukum formal, yaitu adanya proses formal yang diakui metodenya oleh institusi yang berwenang, yang menertibkan ketentuan yang mengikat, contohnya yaitu traktat. Yang kedua, ada sumber hukum material, yaitu bukti-bukti umum atau khusus yang menunjukkan bahwa hukum tertentu telah ditetapkan pada suatu kasus tertentu. Yang dimana di sini ada dua teori hukum. Yang pertama ada monisme, yaitu hukum nasional dan internasional merupakan sistem hukum yang saling terikat. Yang kedua ada teori dualisme, yaitu hukum internasional dan nasional adalah sistem hukum yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada perjanjian internasional, yang dimana dalam perjanjian internasional ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus tunduk pada hukum internasional. Jika tunduk pada hukum nasional salah satu pihak, maka itu disebutnya bukan treaty, melainkan kontrak, contohnya kontrak jual beli pesawat Indonesia dan Malaysia. Yang selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian berdasarkan jumlah peserta. Ada 5 poin. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada trilateral, yang ketiga ada multilateral, yang keempat ada regional, dan yang terakhir ada universal. Yang selanjutnya ada jenis berdasarkan kaidah hukum. Yang pertama ada treaty contract atau bersifat terbuka, yang kedua ada law making treaty yaitu bersifat tertutup, dan yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penting dalam hukum internasional. Yang pertama ada voluntary, yang dimana tidak ada pihak yang dapat dipihak oleh suatu treaty melalui cara yang diakui oleh HI, contohnya penandatanganan atau ratifikasian tanpa sebuah persetujuan. Yang kedua ada Pacta Sunt Servanda, yaitu perjanjian pengikat seperti undang-undang bagi para pihaknya. Yang ketiga ada Pacta Treaty Nec Nocere Nec Possunt, yaitu perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa sebuah persetujuan. Dan yang keempat ada ketika seluruh pasal dalam perjanjian merupakan kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang sudah berlaku, maka seluruh isi perjanjian ini tidak akan mengikuti seluruh masyarakat internasional, termasuk negara yang tidak meratifikasinya. Dan yang terakhir, yaitu apabila suatu perjanjian merupakan campuran antara hukum kebiasaan yang sudah berlaku dengan perkembangan yang baru, maka itu disebutnya development. Selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai international customary law, yang dimana di sini dibahas mengenai hukum internasional. Yang pertama ada unsur faktual yang dibagi menjadi 4 poin, yaitu unsur praktik negara-negara, unsur praktik umum, unsur praktik yang berulang, dan unsur jangka panjang. Yang kedua ada unsur psikolog, yang dimana unsur psikolog ini bersifat abstrak dan subjektif. Tidak ada hukum internasional yang dapat dijadikan pedoman bagi unsur psikolog. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai subjek hukum terakhir secara resmi. Di sini dijelaskan bahwa prinsip hukum sebagai sumber hukum terakhir dalam hukum internasional. Hukum terakhir secara resmi adalah prinsip hukum atau General Principle of Law sebagai salah satu sumber hukum menurut hukum internasional pasal 138 ayat 1, yang dimana diatur di Statuta Mahkamah Internasional. Yang kedua ada sumber hukum terakhir yang dipakai jika satu, tidak adanya perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua, tidak adanya kebiasaan internasional atau customary law. Yang selanjutnya ada sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan yang terakhir ada keputusan pengadilan dan doktrin para ahli atau subsidiary means. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi prinsip hukum umum, yang dimana di sini fungsinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mengisi kekosongan hukum internasional, yang kedua mencegah non-liquid atau keadaan apabila pengadilan tidak dapat memutuskan karena tidak ada hukumnya, dan yang terakhir ada menjadi pegangan universal bagi para hukum dalam penafsiran hukum internasional. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai putusan pengadilan dan doktrin,
yang dimana putusan pengadilan ini mengacu kepada keputusan yang dibuat oleh pengadilan internasional atau mahkamah internasional, serta putusan dari pengadilan arbitrase internasional dan bahkan pengadilan domestik yang berkaitan dengan isu-isu hukum internasional. Di sini ada fungsi dan peran putusan pengadilan. Ada 3 fungsi. Yang pertama, saran pembuktian hukum. Yang kedua, bukti presiden mengikat. Dan yang ketiga, mempengaruhi perkembangan hukum. Dan yang terakhir, ada pembahasan mengenai doktrin, yang dimana dalam HI kontemporer, ajaran para ahli ini berfungsi terbatas hanya dalam analisis fakta-fakta, mengemukakan pendapat-pendapat, dan kesimpulan yang mengarah kepada terjadinya tren atau kecenderungan dalam hukum internasional. Tentu saja, pendapat dan ajaran tersebut ini bersifat pribadi dan subjektif. Meskipun tidak ada yang mengikat pada pendapat para ahli, tetapi pendapat para ahli juga sering dikutip untuk memperkuat sebuah argumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.